أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du. Sahabat Quran yang budiman dimanapun berada, berjumpa dengan saya, sahabat Quran NTB Mauquf Mashkur. InsyaAllah akan melaunching program kajian-kajian kita tentang Al-Quran, tentang pendidikan anak-anak kita, tentang pendidikan dalam rumah tangga, keluarga Islami, dan insyaallah banyak topik yang kita akan angkat. Untuk kali ini sahabat Quran, kita akan memberikan 3 amalan atau 3 kunci sukses untuk menggapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Seperti apa yang Allah sampaikan dalam Quran surah Fatir ayat 29, A'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kunci sukses bahagia dunia dan di akhirat. Yang pertama, Allah sampaikan kunci sukses yang pertama adalah orang yang rajin membaca Al-Quran, rajin memahami isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafal Quran dan mengajarkan Al-Quran. Potensi kita semua, sahabat yang dimuliakan Allah, sangat besar dalam hal ini. Apalagi kebiasaan kita yang terus belajar dan mengajarkan Al-Quran di rumah, dalam rumah tangga, ya, di musola, di tempat-tempat yang biasa kita lakukan untuk belajar Al-Quran, sangat terbuka luas. Dan kesempatan ini kita harus gunakan untuk mengajarkan Al-Quran, untuk kita belajar Al-Quran, dan tentu yang paling penting adalah mengamalkan isinya. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, diriwayatkan oleh Uthman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentu belajar Al-Quran terus kita lakukan dari kita kecil sampai kita masuk liang lahat. Dan jangan lupa sahabat yang dimuliakan Allah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Momen penting bersama anak-anak kita, keluarga kita, ya, kita galakkan, terus ajak semua masyarakat kita, keluarga kita untuk belajar. Minimal kita belajar ba'da maghrib, ya. Seluruh masyarakat kita ajak, ya. Seluruh keluarga kita ajak semuanya untuk belajar minimal ba'da maghrib sampai isya. Tidak ada yang nonton televisi, tidak ada yang main-main. Kita kembalikan nuansa-nuansa belajar Al-Quran yang diajarkan oleh para orang tua kita sejak dulu. Yang habis maghrib semua anak-anak kita ke musola, ke langgar,
ke santren-santren atau tempat-tempat belajar Al-Quran agar kembali belajar Al-Quran. Karena saat ini sahabat Quran yang dimuliakan Allah, kita sangat prihatin di saat zaman teknologi yang sangat canggih ini, anak-anak kita direpotkan, disibukkan dengan memegang HP-nya, bermain HP. Mari kita kembalikan mereka, mari kita ajak mereka, mumpung kita masih bisa mendidik mereka, mengajak mereka untuk kembali belajar dan kita ajarkan Al-Quran. Yang kedua, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, rahasia kunci sukses bahagia dunia dan di akhirat yaitu wa aqamus shalah. Kita dirikan salat, jaga salat kita, karena salat ini tiang agama. Ya, kita ajak keluarga kita, perintahkan kepada anak-anak kita, keluarga kita agar mereka memakmurkan masjid, menjaga salatnya setiap waktu. Ketika azan mereka berhenti dalam segala aktivitasnya untuk terus meningkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Thaha tentang bagaimana kita harus memerintahkan, mengajak anak-anak kita. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Jamaah sahabat Quran yang dimuliakan Allah, perintahkan kepada keluarga untuk salat, ajak anak-anak kita untuk salat setiap waktu. Berhentikan mereka, berikan tauladan kepada mereka, perintahkan kepada mereka salat dan kita juga ikut salat. Karena sering terjadi ketika kita sebagai orang tua mengajak keluarga anak kita untuk salat, malah kita mohon maaf, kita malah santai-santai, tidak ikut sholat atau tidak bersama sholat dengan anak-anak kita. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, orang yang menegakkan sholatnya, Allah akan datangkan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Orang yang menjaga sholatnya akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ayat tadi kita bisa buka lagi tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan di situ tentang ayat di atas, iza aqamtas shalah ataka rizq min haitsu la tahtasib. Jika kita menegakkan salat, menjaga salat, Allah akan ataka rizq, Allah akan datangkan rezeki min haitsu, dari jalan la tahtasib, dari jalan yang tidak engkau ketahui, tidak disangka-sangka. Dan begitu banyak juga manfaat dari kita menjaga salat. Yang ketiga, kunci rahasia sukses bahagia di dunia dan di akhirat sahabat Quran yang dimuliakan Allah, yaitu wa anfaqu mimma razaqnahum, wa anfaqu mimma razaqnahum. Kita berinfak, bersedekah, berinfak. Baik itu menginfakkan tenaga kita, pikiran kita terhadap agama kita ini, terhadap Islam kita, terhadap pendidikan Islam anak-anak kita. Karena sering sekali salah kaprah tentang sayangnya orang tua kepada anaknya. Dikira kita sayang kepada anak kita dengan membelikan mereka motor di waktu yang belum tepat mereka membutuhkannya. Kita mengira kita sangat sayang kepada anak kita ketika kita membelikan HP, padahal HP itu akan merusak pergaulannya, merusak konsentrasi dalam belajarnya, merusak kehidupannya, kesibukannya tidak lagi dengan belajar, tapi sibuk hanya dengan untuk bermain game, karena kita salah kaprah tentang sayang terhadap anak-anak kita. Walaupun mungkin hari ini pemerintah kita mengharuskan kita untuk anak-anak kita belajar, namun mari ayah bunda, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, berhati-hati dengan kondisi hari ini yang ini akan menyebabkan anak-anak kita rusak, generasi kita akan rusak. Pantau mereka, didik mereka lebih ketat dan lebih tegas dalam menjaga dan mengajarkan mereka. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah,
infak, tidak hanya dengan materi, tapi bagaimana kita memikirkan generasi ini, memikirkan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, agama kita, ya, berpikir bagaimana agama kita, ya, menjalankan agama kita dengan benar. Kemudian bagaimana kita istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran surah Fatir, yaitu terus menjaga Al-Quran kita, menjaga sholat kita, dan menyuburkan sedekah infak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian sahabat Quran yang dimuliakan Allah, semoga bermanfaat. 3 kunci sukses atau 3 kunci bahagia di dunia dan akhirat. Terima kasih sahabat Quran, kita ketemu pada waktu yang lain lagi. Jika benar datang dari Allah, yang salah dari saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.